Pemerintahan Indonesia kalau bisa bisnis dengan rakyat ini apa aja bisa dibisnisin, termasuk pembuatan paspor. Yap, paspor ini adalah dokumen untuk perjalanan luar negeri ya, atau sebagai identitas kita kalau kita mau keluar negeri. Nah, pasti kita akan membandingkan dengan negara tetangga kita yaitu Malaysia ya. Kenapa ke Malaysia? Kenapa kita membandingkannya dengan Malaysia? Ya nggak usah jauh-jauh lah, pasti kita ke negara tetangga kita dulu nih. Mereka dalam soal paspor ini gimana gitu ya, Positive People. Tapi sebelumnya kita akan baca dulu seperti apa beritanya. Jangan lupa subscribe Wow Channel terlebih dahulu. Terima kasih buat yang udah mau subscribe. Melansir dari laman Instagram CNBC Indonesia, ini tarif pembuatan paspor ini naik gitu ya. Kabarnya ini per Desember, setelah Desember lah 2024 gitu, alias tahun depan nih udah mulai naik ya. Ini dengan rincian paspor biasa non elektronik masa berlaku paling lama 5 tahun ini 350.000, paspor biasa non elektronik masa berlaku 10 tahun 650.000 gitu ya. Terus paspor biasa elektronik masa berlaku 5 tahun 650.000. Terus paspor biasa elektronik masa berlaku paling lama 10 tahun itu 950.000 gitu ya. Layanan percepatan paspor selesai pada hari yang sama 1 juta rupiah gitu kalau kita lagi buru-buru ya. Tarif baru pembuatan paspor ini baru akan berlaku mulai 18 Desember ya, 18 Desember 2024 begitu dari CNBC Indonesia. Dalam keterangan beritanya gini, pemerintah mengeluarkan aturan terbaru mengenai tarif pembuatan paspor. Aturan baru ini yakni Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang jenis tarif atau jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Presiden Joko Widodo menekan aturan ini pada 18 Oktober 2024 atau 2 hari sebelum lengser gitu ya. Aduh, sebelum lengser aja udah bikin kenaikan gitu ya. Meskipun sudah ditekan cukup lama, namun peraturan tersebut baru akan berlaku 60 hari setelah diterbitkan. Ini artinya tarif baru pembuatan paspor baru akan berlaku mulai 18 Desember 2024 gitu ya. Pada bagian lampiran PP disebutkan pelayanan keimigrasian berupa dokumen perjalanan RI dibagi menjadi 7 jenis. Itu ya, tadi sebenarnya dokumen perjalanannya tuh dibagi menjadi 7 jenis, tapi ya emang salah satunya tuh paspor. Paspor itu penting banget. Lalu bagaimana sih sebenarnya komentar dari netizen gitu ya, seperti apa? Pemerintah belakangan ini apalagi ya yang bisa dinaikin? Iya, kayak pemerintah lagi nyari apa kira-kira yang bisa dinaikin biaya-biayanya ya. Apakah bahasa dipercepat itu mirip kayak kata-kata pas buat SIM, kalau mau dibantu biar cepet bisa deh gitu, bisa deh. Ya udah diperpanjang paspor 650k untuk 10 tahun, mengakak puas pasti gitu. Lah kenapa aturannya berubah lagi? Kemarin masa berlaku 10 tahun, kenapa jadi 5 tahun lagi gitu. Makanya saya bilang janganlah suka puja-puji, dilihatin aja bagaimana actionnya nanti. Oke, ada paketan 5 tahun, ada 10 tahun, kocak gitu. Tercepatnya aja 1 juta, gimana kalau antri gitu ya. Nanti ada lagi yang paket 15, 20 sampai 25 tahun. Kocak ya, makin kesini ada paketan 5 dan 10 tahun. Gak apa-apa deh mahal, tapi powernya kalau bisa kayak Singapura. Wah, jauh dong, Singapura udah paspor terkuat nomor 1 di dunia gitu ya. Sekarang paspornya biasa mendadak raib, gimana nih Dirjen Imigrasi? Selain menaikkan harga, naikkan juga kualitas birokrasinya. Jangan sampai tiba-tiba data masyarakat bobol. Belum sempat perpanjang lagi itu. Jadi komentar netizen atau warganet dari Indonesia. Dan pastinya sekarang kita akan coba bandingin gitu ya, bandingin dengan paspor di Malaysia gitu ya, harga paspor di Malaysia seperti apa gitu. Nah, kita akan membandingkan pastinya dengan negeri jiran Malaysia, seperti apa sih harga paspor, pembuatan paspor di negara tetangga kita ya. Karena kita ya gak usah jauh-jauh lah gitu, kita ke negara tetangga aja sih. Tuh ya, di Malaysia ini kita lihat dari laman resmi Jabatan Immigration Malaysia, Kementerian Dalam Negeri ini. Pembuatan paspor biasa di usia 13 sampai 59 tahun ini 200 ringgit Malaysia. Kalau dirupiahkan mungkin sekitar 700 ribuan ya, 700 ribuan. Seperti itu. Terus warga emas
60 tahun ke atas itu 100 ringgit Malaysia atau 350 ribuan atau 350 sampai 380 lah ya ribu rupiah gitu. Terus kanak-kanak 12 tahun ke bawah ini juga 100 ringgit Malaysia. Pelajar mengikuti program ijazah luar negara 21 tahun ke bawah 100 ringgit Malaysia juga. Jemaah haji surat tawaran dari lembaga tabung haji sama 100 ringgit Malaysia. Orang kelainan upaya percuma alias gratis. Kelainan upaya itu disabilitas, jadi gratis tuh. Malaysia ini ngebagi harganya ini keren banget ya, maksudnya kayak justru warga-warga misalnya warga emas tuh warga yang lansia itu tuh dipotong harganya gitu ya, anak-anak juga dapat potongan, pelajar ini dapat potongan, terus jemaah haji dapat potongan, orang kelainan upaya ini gratis. Bayangin tuh, kayak pemerintahan sana tuh nggak berbisnis dengan rakyatnya gitu. Dari paspor aja nih kita udah aduh, nyesek ya kalau kita tuh kayaknya apa nih, bener tadi ada komentar netizen, apa nih yang bisa kita naikkan gitu biar dapat pendapatan gitu. Tapi ini luar biasa nih kalau di Malaysia, keren gitu ya pemerintahannya tuh kayak wow gitu pembuatan paspor. Dan perlu dicatat juga gitu kan, dengan biaya kita yang semakin mahal tapi kekuatan paspor kita tuh kayak nggak naik gitu kayak nggak naik gitu dibandingkan dengan Malaysia. Sekarang Malaysia aja menjadi negara pemegang paspor terkuat ke-12 di dunia gitu ya. Jadi Malaysia ini bisa datang ke berapa ya, 187 negara nih kalau nggak salah tanpa visa. Nah, Indonesia nih di peringkat 57, itu aja jauh banget loh dengan Malaysia gitu kan secara kekuatan gitu. Harusnya tuh pemerintah tuh fokus kekuatan paspor dulu nih biar bisa kuat di mata dunia, baru naikkan gitu. Oke lah gitu. Terus ya, kekuatannya juga masih sama-sama aja gitu. Jadi kayak aduh bisnis gitu ya. Mungkin karena begitulah, gue juga bingung gitu. Maksudnya kayak ini gue suka banget nih dengan apa ya, pemerintahan Malaysia ini yang kayak bener-bener mengerti ya dengan rakyatnya, dengan paspornya itu kayak disubsidi lah untuk warga-warganya. Jadi harganya ini bukan berdasarkan dia membuatnya berapa tahun berlaku masa paspornya, tapi dibuat berdasarkan misalnya usia dan lain sebagainya atau kemampuan dari warga negara tersebut. Salut deh buat Malaysia. Kalau menurut warganet gimana nih? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel pastinya. Terima kasih buat yang udah subscribe.